Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Masih pada seputar kurikulum merdeka, kali ini Bu Eli akan membagikan pengalaman dari cara membuat modul ajar, komponen apa saja yang ada dalam modul ajar, bagaimana cara menulisnya, menyusunnya, urutannya bagaimana ya. Nah, modul ajar yang kali ini Bu Eli sudah melaksanakan ya. Jadi proses pembelajarannya sudah Bu Eli laksanakan dan oleh karena itu Bu Eli menyertakan dokumen kegiatannya ya. Jadi keunggulannya adalah pada dokumen kegiatan sehingga Bapak Ibu guru hebat punya gambaran di dalam melaksanakan proses pembelajaran dan juga untuk komponen-komponen modul ajarnya ya. Nah, modul ajar yang Bu Eli sampaikan ini adalah pada materi kimia di kelas 11 atau fase F kurikulum merdeka. Materi esensi yang dipilih adalah hidrolisis garam. Nah, ini ada di semester 2 dan ini sudah dilaksanakan ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, komponen apa saja yang ada dalam modul ajar? Sebelumnya silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Amin ya. Dan Bapak Ibu guru hebat, semoga bisa menonton video ini sampai habis. Jangan di skip supaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Terima kasih. Modul ajar terdiri dari berbagai komponen ya, dengan mengacu kepada kebijakan yang nanti Bu Eli sampaikan ya. Ini adalah cover dari modul ajarnya. Kita bisa membuat covernya dengan menarik, yaitu menggunakan aplikasi Canva ya, seperti ini. Kemudian modul ajar diberi judul yang menarik ya. Kebetulan Bu Eli memberikan judul sebagai daya tarik anti mainstream. Apa itu? Kenapa anti mainstream ya? Ini adalah mengkontekstualisasi konsep dari hidrolisis garam ya. Bagaimana konsep yang bersifat maya ya, bersifat molekul, mikroskopis itu dimakrokan dengan membuat sebuah kontekstualisasi eksperimen yang itu relate dengan kehidupan yang ada di sekitar kita ya. Nah, praktikum yang Bu Eli sampaikan di sini itu anti mainstream, artinya adalah mungkin saja biasanya menggunakan bahan-bahan A, B, C. Nah, sekarang Bu Eli akan menggunakan bahan-bahan yang lain, misalnya X, Y, Z, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat melihat di sini ada gambar-gambar dari produk-produk yang ada dijual di pasaran dan dekat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, ada di rumah peserta didik ya. Ini adalah bahan-bahan yang nanti akan dipakai di dalam mengkontekstualisasi konsep dari garam-garam yang terhidrolisis ya. Nah, ini covernya ya. Nah, baik. Modul ajar ini adalah bagian dari rangkaian proses merancang kegiatan pembelajaran, yaitu mulai dari memahami CP, merumuskan TP, menyusun ATP-nya dan tujuan alur pembelajarannya. Kemudian dari rangkaian ATP-nya kita pilih TP-TP yang akan kita rancang di dalam sebuah modul ya. Ini jadi bagian dari merancang kegiatan pembelajaran ya. Nah, oleh karena itu komponen modulnya apa saja ini sesuai dengan CP033 ya yang Bu Eli acu ya. Dan komponen modul sesuai dengan yang ada di dalam kurikulum merdeka ya. Nah, komponen modul ajar versi lengkap ya Bapak Ibu guru hebat, Bu Eli mengacu pada versi lengkap, yaitu ada informasi umum, komponen inti dan lampiran. Informasi umumnya itu ada identitas penulis modul ya. Jadi identitas itu nama yang menulis modul di sini nama Bu Eli ya, dengan nama sekolah, kemudian kapan ditulisnya, seperti itu. Ini terbaru 2023 ya. Kemudian kompetensi awal, profil belajar Pancasilanya, sarpras, target peserta didiknya, model pembelajaran yang digunakan, TP-nya, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik, kemudian pada lampirannya disertakan LKPD-nya. Lalu kalau ada pengayaan dan remedialnya ini untuk jaga-jaga ya, jadi melihat hasil dari
proses pembelajaran, apakah ada bagian yang, peserta didik yang diayak lagi atau bahkan di remedial. Kemudian bahan bacaannya, glosarium dan daftar pustaka. Nah, pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, yang Bu Eli buat ini adalah, sudah disesuaikan dengan yang ini ya, konteksnya, kebutuhan, karakteristik peserta didiknya, sarana prasarana sekolah, kesiapan guru dan dukungan lingkungan dan seterusnya. Jadi, modul itu bersifat, fleksibel ya, tapi komponen lengkapnya adalah ini, komponen lengkapnya seperti ini, jadi silakan disesuaikan dengan mengacu kepada ke kebutuhan masing-masing, kondisi masing-masing dari peserta didiknya maupun dari sekolah Bapak Ibu guru masing-masing ya. Nah, baik. Kontekstualisasi konsep hidrolisis garam. Nah, dasar kebijakannya adalah kita berangkat dari kebijakan CP yang digunakan, yaitu yang dirilis oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek nomor 033-H-KR-2022. Nah, ini identitas umumnya ada mapelnya ya, kimia, fasenya F. F di sini maksudnya itu adalah kelas 11 ya. Karena kelas 12-nya baru nanti, tahun ajaran yang baru nanti ya. Lalu penyusunnya, nama yang menyusun ya. Satuan pendidikannya, lalu alokasi waktu. Kita mengalokasikan waktu berapa ya untuk satu modul ini ya, yaitu 3 CP, misalnya 3 CP, 1 CP 45 menit ya. Waktu penyusunan, ya ini modul untuk semester genap, jadi Bu Eli menyusunnya pada awal semester genap, Januari 2023. Kemudian ada kompetensi awal ya. Kompetensi awal itu adalah kompetensi pada fase sebelumnya, yaitu di fase E. Peserta didik telah dapat memahami kelompok unsur logam golongan 1A, 2A atau non-logam golongan 7A. Nah, kenapa 1A dan 2A? Karena nanti komponen-komponen garam yang banyak dijumpai itu memang adalah garam-garam basa gitu ya. Ada garam basanya itu berasal dari unsur-unsur sodium, kemudian kalsium, magnesium itu ada di golongan 1A dan 2A ya. Jadi di-remind lagi peserta didiknya ya supaya ingat. Lalu untuk non logamnya itu golongan 7A karena banyak menjumpai unsur-unsur Cl seperti itu ya. Memahami ion poliatomik baik kation maupun anion, misalnya sulfat, karbonat, hidrogen karbonat, seperti itu dan lain sebagainya. Memahami sifat kimia senyawa elektrolit. Kemudian intinya senyawa elektrolit itu yang bisa mengion di dalam larutan. Kemudian menulis kation dan anion dari suatu senyawa elektrolit, mana yang kation, kapan anion, dan menulis persamaan reaksi kimia yang setara ya. Nah, pada fase F, TP sebelumnya peserta didik telah dapat memahami karena ini adalah rangkaian dari materi besarnya kimia larutan ya. Sementara materi hidrolisis garam ini ada di TP sekian sudah tengah-tengah seperti itu. Maka pada TP sebelumnya peserta didik ini telah dapat memahami konsep asam dan basa menurut teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Menuliskan persamaan reaksi asam basa konjugasi dari teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Ketika menuliskan persamaan reaksi netralisasi pembentukan garam dari asam dan basa. Karena terkait dengan garam, ya peserta didik perlu diingatkan bahwa garam ini bisa dibentuk dari asam dan basa. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila yang disasar itu adalah dimensi gotong royong. Kenapa Bu Eli memilih gotong royong? Karena nanti akan ada kolaborasi ya, melakukan eksperimen dalam kelompok. Jadi di sana ada kolaborasi sebagai elemennya ya. Kemudian yang kedua adalah dimensi bernalar kritis ya, dengan elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi peserta didik akan berdiskusi secara kelompok, kemudian akan melakukan browsing, membaca buku dan lain sebagainya di dalam memproses informasi, mencari informasi, lalu memproses informasi, mendiskusikannya dan mencetuskan gagasannya seperti itu ya. Nah, jadi pada dimensi P3-nya kita tulis dimensi dan elemennya.
Ketiga, sarana prasarana ya, misalnya ruang kelas, meja, kursi, dan seterusnya. Alat dan bahan praktikum yang disiapkan oleh sekolah, oleh Bu Eli itu adalah lakmus merah, biru, pH meter atau pH meter strip dengan skala 1 sampai 14, alat-alat gelasnya, dan lain sebagainya, lembar LKPD ya. Nah, sumber belajar ya, sumber belajarnya itu bisa berupa buku referensi, YouTube, media sosial, konten pembelajaran, website pembelajaran, dan lain-lain. Target peserta didik ini dirancang untuk peserta didik reguler ya. Reguler yaitu sifatnya umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Baik, sekarang kita ke model pembelajarannya ya. Nah, meskipun pada kurikulum 2013 ini untuk pembuatan modulnya ya, modul ajar atau modul ajar ini sebenarnya adalah RPP Plus ya, RPP yang dikembangkan lebih lanjut ya. Sepertinya tidak harus disampaikan model pembelajarannya, tidak harus memiliki model pembelajaran yang misalnya seperti PJBL atau PBL, inquiry seperti itu. Tetapi alangkah baiknya boleh ya ditulis seperti ini, meskipun pada pelaksanaannya Bapak Ibu silahkan bereksplorasi, mengembangkan metode yang lebih kreatif menurut versi masing-masing dan tidak harus mengacu kepada sintaks-sintaks model belajar. Jadi kalau mengacu itu sifatnya sepertinya kaku ya, tetapi kita dianjurkan untuk bisa lebih fleksibel. Nah, di sini Bu Eli menuliskan model pembelajarannya adalah inquiry ya. Meskipun nanti pada sintaksnya itu bisa lebih fleksibel lagi ya, seperti itu. Tujuan pembelajaran dan indikator tujuan pembelajaran. Jadi indikator TP dan TP-nya itu apa ya? Nah, kita memilih TP-nya dulu ya, TP F705. Ini menganalisis ciri-ciri senyawa garam yang ada pada label produk personal care, household products, foods, dan soft drinks kemasan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu setelah mencari dan membaca berbagai sumber belajar dari browsing di internet dalam diskusi kelompok ya. Jadi untuk menuliskan tujuan pembelajaran ini sudah mengikuti dari petunjuk membuat TP itu ada di video Bu Eli yang sudah lalu-lalu ya, silahkan dicari di playlist di channel Bu Eli ya. Jadi untuk TP ini dengan KKO-nya menganalisis ya, dan kontennya adalah ini ya, kontennya adalah hidrolis. Apakah suatu zat personal produk-produk yang sering dipakai oleh peserta didik ya, baik di rumah, banyak dijumpai juga di pasaran, itu mengandung garam-garam tidak ya. Kalau mengandung garam-garam, buktinya apa? Kalau konsep garam itu adalah bisa mengalami hidrolisis di dalam air ya. Jadi ini diawali dari menganalisis dulu ya, memperkenalkan dulu ya. Jadi kontennya itu tetap di hidrolisis garam, tapi KKO-nya ini diawali dengan menganalisis ya. Dan dimensinya kita tulis, kemudian di sini indikator TP-nya adalah untuk fase F, menentukan mana saja senyawa yang memiliki unsur logam sebagai salah satu ciri-ciri senyawa elektrolit, yaitu garam yang tertera pada label produk. Jadi fungsi dari indikator ya. Jadi Bapak Ibu, ini indikator tujuan pembelajaran itu pretelan dari breakdown dari TP-nya ya. Ini adalah indikator pendukung menuju TP-nya. Jadi sebelum menuju TP, ini indikator pendukungnya adalah membreakdown. Kalau peserta didik menjumpai sebuah senyawa garam ya, misalnya NaHCO3. Apakah NaHCO3 yang dibaca di label produk itu merupakan garam? Ya, lalu kalau iya, itu ciri-ciri garamnya apa ya? Berdasarkan apa mengkelompokkan dia sebagai garam ya? Yaitu karena merupakan senyawa yang memiliki unsur logam yaitu Na. Kemudian ada ion poliatomiknya HCO3- ya. Dan juga merupakan senyawa elektrolit karena dibangun dari kation dan anion. Yang bisa mengion adalah elektrolit. Nah, seperti itu.
Menentukan kation yang dibentuk dari senyawa garam yang memiliki unsur logam tersebut yang tertera pada label produk ya. Jadi kalau misalnya tadi NaHCO3 maka kationnya Na+. Jadi bisa memilah mana kation, mana logam dan logam itu adalah membentuk kation, kemudian mana yang anion. Nah, seperti itu. Kemudian menuliskan persamaan reaksi ionisasi setara dari senyawa elektrolit yaitu garam yang tertera pada label produk yaitu misalnya kalau NaHCO3 maka peserta didik bisa menuliskan ditambah H2O akan menghasilkan Na+, ditambah HCO3- ya. Dan seterusnya yang kemudian berikutnya adalah menuliskan senyawa garam apa saja yang merupakan komponen yang tertera pada label produk, menjelaskan alasan pemilihan senyawa garam apa saja yang merupakan komponen yang tertera pada label produk. Ini adalah indikator yang mencerminkan ketercapaian TP. Jadi sebelum mencapai pada TP-nya, menganalisis ciri-ciri senyawa garam yang ada pada label produk, maka diantarkan ya melalui indikator pendukung menuju TP ya. Nah, TP-nya ini yang ini menganalisis. Nah, indikator TP-nya adalah yang lebih spesifik lagi yaitu menuliskan, menjelaskan seperti itu. Baik, menuju ke TPF706. Oh ya, 7 ini adalah urutan dari ATP-nya ya Bapak Ibu ya. Di F7 itu adalah hidrolisis garam ya, seperti itu. Dan urutan-urutan ATP-nya juga sudah Bu Eli sampaikan di video-video sebelumnya. Silahkan bisa dilacak lagi. Menuliskan persamaan reaksi hidrolisis garam dari setiap senyawa garam yang tercantum pada label produk setelah menganalisis bacaan pada LKPD dalam diskusi dalam kelompok. Nah, kemudian mengelompokkan jenis garamnya. Apakah garam itu masuk ke dalam garam netral yang tidak terhidrolisis, garam asam, garam basa sebagai garam yang part hidrolisis maupun total hidrolisis atau garam yang terhidrolisis total ya. Setelah menganalisis bacaan pada LKPD dalam diskusi kelompok. Jadi ini ada conditionnya ya. Dalam diskusi kelompok ada keterangannya seperti itu. Nah, indikator tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep asam basa Arrhenius dan konsep asam basa Bronsted-Lowry. Ini adalah indikator pendukung menuju TP. Ya. Sedangkan indikator TP-nya sendiri adalah menuliskan persamaan reaksi hidrolisis garam, kemudian mengelompokkan jenis garam berdasarkan persamaan reaksi hidrolisis garam. Ya. Ini adalah indikator yang mencerminkan TP-nya. Nah, masuk ke TPF707, membuat simulasi hitung pH larutan yang mengandung salah satu garam yang tertera pada label produk setelah menganalisis bacaan pada LKPD dalam diskusi kelompok ya. Kemudian menjelaskan dengan kalimat sendiri tahapan hitung pH larutan yang mengandung salah satu garam yang tertera pada label produk setelah menganalisis bacaan pada LKPD dalam diskusi kelompok. Jadi Bapak Ibu, Bu Eli menyarankan bahwa kalau membuat tujuan pembelajaran itu clear dan memenuhi komponen KKO-nya, kontennya, dan condition-nya ya. Sehingga kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu kita sendiri dibimbing ya dengan kalimat-kalimat yang kita tulis. Jadi lebih jelas, lebih fokus, lebih tegas goal-nya ya. Nah, indikator tujuan pembelajarannya ini adalah ini ya, silahkan Bapak Ibu membaca sendiri, menghitung jumlah massa molar karena akan ini terkait dengan hitungan pH. Maka di dalam pH itu ada molaritas garam sehingga peserta didik perlu mengingat ya apakah molar itu, bagaimana cara menghitungnya, lalu bagaimana mengkonversi mol ke massa zat dan lain sebagainya. Mengelompokkan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah ini adalah TP-TP sebelum TP yang ini ya. Ini merupakan indikator pendukung menuju TP. Termasuk menghitung pH, pHOH, H plus, OH min yang melibatkan Ka, Kb ataupun tidak. Ini adalah hitungan-hitungan dasar sebelum menghitung pH dari larutan garam yang mengalami hidrolisis. Nah, indikator TP-nya sendiri adalah membuat simulasi hitung bla bla bla, kemudian menjelaskan tahapan ya. Menjelaskan tahapan ini adalah memenuhi dimensi dari berpikir kritis tadi ya. Intinya ada peserta didik yang bisa menjelaskan tahapan dengan secara runut, bisa membuat urutannya dengan baik ya, seperti itu.
baik menuju F708 di TP keempat ini membuat rancangan eksperimen, menyiapkan alat bahan cara kerja, membuktikan adanya garam-garam terhidrolisis dalam produk-produk personal care, household product, food, soft drinks yang ada di sekitar mereka, dan menggunakan produk-produk itu karena produk-produk itu tersedia di rumah, ada juga di sekolah juga ada sabun cuci tangan ya, kemudian tersedia dengan mudah diperoleh dari toko, pasar, supermarket, mal, dan lain-lain ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat pada F708 ini akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya 2JP. Tapi Bu Eli menulis di sini supaya ini memberikan arahan ya bahwa setelah mereka membuat simulasi hitung, kemudian menjelaskan tahapan hitung, nanti pada pertemuan berikutnya adalah membuat rancangan eksperimen dulu, kemudian nanti baru dilakukan eksperimennya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi pada modul kali ini berarti mengandung sekian TP ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. TP F705 1, F706 2, dan F707. Ada 3 TP ya pada modul kali ini ya. 3 TP untuk 3 TP yang terdapat dalam satu modul ya. Sedangkan TP yang F708 itu nanti ya di modul berikutnya. Bapak Ibu guru bisa membuat modul berikutnya ya, atau kalau misalnya mau dijadikan satu modul juga tidak apa-apa. Hanya yang Bu Eli sampaikan di sini adalah pada 3JP dulu ya, 3JP dulu. Seperti itu. Nah, kemudian yang pada perancangan eksperimen F708 ini indikator TP-nya. Indikator pendukung menuju TP-nya ada 4, seperti itu. Nah, indikator yang mencerminkan ketercapaian TP adalah peserta didik mampu mengelompokkan jenis produk yang mengandung larutan garam yang diuji ke dalam larutan garam netral, asam, basa, berdasarkan hasil perubahan warna kertas lakmus merah dan biru dalam eksperimen secara berkelompok. Jadi ini nanti mereka akan merancang dulu, merancang eksperimennya, kemudian akan bereksperimen ya. Lalu menentukan kategori larutan ke dalam jenis garam netral, asam, basa setelah mengukur larutan menggunakan pH meter atau pH meter strip paper dalam eksperimen secara berkelompok. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah asesmennya. Yang asesmen juga perlu disampaikan pada modul ya. Asesmennya itu adalah asesmen formatif. Kenapa formatif? Asesmen yang mengiringi proses pembelajaran. Jadi kita melihat proses pembelajaran itu dengan memberikan asesmennya ya. Asesmen proses. Jadi asesmen tidak harus berupa tertulis ya, tetapi bisa pada saat proses pembelajaran kita melakukan observasi, membuat jurnal dan lain-lain ya. Asesmen yang digunakan adalah F705 sampai 07 ini formatif 1 dan F705 07 formatif 2. Ada 2 asesmen. Nah, pemahaman bermakna. Sekarang kita masuk ke bagian pemahaman bermakna. Ini komponen yang harus ada juga dalam modul. Pengertiannya adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang disebut dengan mengkontekstualisasi supaya peserta didik bisa tahu kebermanfaatannya untuk apa ya. Untuk apa di dalam kehidupan sehari-hari belajar hidrolisis garam itu ya. Jadi di sini pemahaman bermaknanya manfaatnya adalah peserta didik dapat memahami dengan mulai membaca ingredient sebuah produk, active ingredientnya yang tertera pada label produk-produk yang ada di sekitar mereka. Ya, jadi mereka mulai care gitu membaca, oh ini mengandung ini dan ini yang dari yang sekian tertera pada label produk itu ternyata ada senyawa-senyawa garamnya, garam bersifat basa, garam bersifat asam. Kenapa pasta gigi itu bisa membersihkan mulut ya, gigi karena bersifat basa, karena ada garam basa di sana ya. Kemudian mengaitkan ingredient komponen senyawa garam pada label dengan manfaat produk dan sifat produk tersebut sehingga menjadi konsumen yang cerdas. Nah, ini
garis bawahnya adalah konsumen yang cerdas karena berliterasi, bisa membaca komponen produknya apa saja, sifat garamnya apa, ya, sehingga bisa mengaitkan manfaat, ya, manfaat produk itu, ya, manfaat dari zat yang terkandung dalam produk itu terhadap keperluan kita. Memakai produk itu pasta gigi untuk apa? Memakai sabun cuci untuk apa? Nah, seperti itu, ya. Sehingga bisa memilih produk sesuai dengan kegunaan berdasarkan komponen senyawa garam yang di dalamnya. Oleh karena itu, pada pemahaman pemakna ini kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan pemantik, ya, saat pembelajaran diawali dengan pertanyaan pemantik. Apa saja yang kalian rasakan saat menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi? Nah, waktu itu Bu Eli membawa pasta gigi merek tertentu atau bebas ya mereknya. Untuk apa ini? Siapa yang menggosok gigi ya sebelum berangkat sekolah? Tujuannya apa? Pernahkah membaca komponen apa yang terdapat di dalamnya? Apa kaitannya dengan senyawa garam? Nah, begitu. Apa yang dirasakan? Giginya merasa bersih. Kenapa seperti itu? Berarti di dalam pasta gigi mengandung apa? Lalu apa kaitannya dengan senyawa garam yang akan kita pelajari hari ini? Ya, seperti itu pertanyaan pemantik. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran ya. Jadi ini untuk 3 kali 45 menit yaitu sampai di diskusi ya sebelum merancang eksperimen ya. Ya, ini aktivitas guru. Jadi Bu Eli bagi 2 kolom seperti ini. Aktivitas guru dan aktivitas peserta didik ya. Jadi aktivitas peserta didik ini merespon aktivitas guru ya. Jadi misalnya di sini terbagi jadi 3 komponen, pembukaan, inti, penutup ya. Mulai dari menyapa dan seterusnya. Lalu guru sudah membagi peserta didik menurut kelompok gaya belajarnya. Jadi gaya belajar peserta didik, karakteristik peserta didik, hobinya dan lain-lain ini sudah disampaikan di awal tahun pembelajaran ya melalui asesmen diagnostik atau istilahnya sekarang asesmen pra pembelajaran awal tahun ajaran. Jadi ini Bu Eni menyampaikan di Instagram ya, Bapak Ibu guru bisa mengklik ini dan di sana mereka mengisi. Jadi caranya bisa dilakukan dengan simpel saja. Ya, kalau dilakukan secara mandiri karena ini Bu Eli melakukan mandiri ya, memang untuk materi untuk kelas kimia ya. Jadi bisa kita kalau misalnya tidak melakukan mandiri bisa kita minta data ke sekolah. Tentu mereka sudah mengumpulkan data seperti ini ya, seperti itu. Jadi kita tahu ini kelompok V gaya belajar visual, kelompok A gaya belajar audio, kelompok K gaya belajar kinestetik ya. Jadi mereka sudah duduk di situ berkelompok. Nah, peserta didik dengan gaya belajar campuran dapat dimasukkan ke salah satu kategori gaya belajar yang paling dominan. Jadi disuruh memilih ya, mau ke audio atau ke mana? Ke visual atau kinestetik. Nah, perlu disampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang diajarkan. Lalu menyampaikan pertanyaan pemantik tadi ya, lalu kita bagi LKPD-nya untuk duduk berkelompok ya di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, pada kegiatan inti ini dilakukan diferensiasi ya. Jadi peserta didik untuk kelompok A dan K ya, audio dan kinestetik ini mereka umumnya lebih nyaman jika belajarnya dengan mendengar, maka ditayangkan video ya. Sementara untuk visual bisa mengarahkan peserta didik membaca lembar lampiran di LKPD-nya ya. Nah, seperti itu. Lalu guru mengarahkan setiap kelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKPD-nya tadi ya. Lalu guru meminta setiap kelompok untuk presentasi hasil diskusinya sesuai gaya belajar. Nah, ini seringkali kegiatan proses di tahap ini agak lama ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membagi ya, misalnya kalau di sana ada 5 kelompok, maka yang presentasi untuk topik ini misalnya 2 atau 3 kelompok, nanti yang 2 kelompok lagi untuk yang lain. Jadi dibagi-bagi ya. Jadi di sini ada diferensiasi proses ya. Misalnya yang gaya belajarnya visual, presentasinya dalam bentuk menulis di papan tulis atau menyampaikan lisan ya. Lalu
audio dan kinestetik ya, menjelaskan lisan menggunakan alat peraga yang disiapkan guru, misalnya seperti itu. Misalnya ada produk-produk yang disiapkan guru, lalu peserta didik bisa menjelaskan produk ini mengandung garam ini ya, yang sifatnya adalah garam basa dan lain sebagainya ya, atau garam asam. Nah, yang kesembilan, guru memberikan penilaian individu dengan cara mencatat aktivitas peserta didik PD kelompok visual audio kinestetik pada anekdotnya. Jadi yang Bu Eli sebut sebagai asesmen formatif 1 itu Bu Eli mencatat dalam bentuk anekdot. Anekdot itu adalah kita mencatat perilaku spesifik atau khusus atau yang menonjol dari peserta didik, misalnya yang sangat aktif sekali, kemudian ada yang sangat kurang aktif, itu kita beri note begitu ya, supaya bisa dipantau ya. Artinya di sana catatan-catatan yang sifatnya catatan ya, artinya catatan bahwa proses pembelajarannya berlangsung seperti apa, diskusinya hidup, diskusinya aktif, antusias peserta didiknya atau peserta didiknya tidak tertarik, ribut dan lain sebagainya. Jadi ini penilaian individu ya untuk asesmen formatif. Jadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, maka proses penilaian itu berjalan beriringan, proses asesmen itu berjalan di dalam proses pembelajaran itu. Ini merupakan bagian yang terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Jadi asesmen itu perlu dilakukan bersama-sama dalam proses pembelajaran ya. Nah, di sini tadi sudah disampaikan, yaitu guru mencatat hal-hal khusus pada perilaku belajar peserta didik yang unik, yang spesial, yang penting diacuh. Ada yang acuh tak acuh ya, yang penting dicatat maksudnya ya. Ada yang sangat bersemangat, ada yang sedih, tidak terlibat dalam proses belajar, mungkin ada masalah ya, ada yang bermain game seperti itu ya, bermain HP seperti itu pernah sih Bu Eli jumpai juga. Nah, yang ke-10, guru memberikan penilaian kelompok. Jadi selain ada asesmen formatif 1 itu individu, ini juga ada penilaian kelompok yaitu asesmen formatif 2 ya. Ini terhadap apa? Yaitu menilai konten jawaban yang ditulis pada LKPD ya, termasuk dimensi kolaborasinya itu. Apakah benar-benar kelompok itu sudah berkolaborasi dengan baik. Nah, pada bagian penutup ini memberikan kesimpulan bersama-sama ya. Kemudian mungkin yang memberikan kesimpulan adalah 2 kelompok yang tadi belum menyampaikan di presentasi yang produk tadi ya, presentasi 3 kelompok misalnya, yang 2 kelompok presentasi kesimpulan ya, yang 3 kelompok presentasi tentang hasil diskusi mereka menemukan garam-garam pada produk. Nah, yang ini tentang kesimpulannya misalnya. Jadi ini bisa diatur, jadi tidak makan waktu karena kita alokasi waktunya hanya 3 JP misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian guru menyampaikan link refleksi. Jadi ini refleksi adalah bagian yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka. Refleksi itu memberikan kesempatan baik kepada peserta didik dan kepada guru untuk memperbaiki diri atau meningkatkan bagian-bagian yang belum misalnya nanti ada pertanyaannya ya Bu Eli sampaikan di lampiran nanti ya. Jadi ini sifatnya adalah mengimprove, perbaikan proses belajar di masa yang akan datang, baik bagi gurunya maupun bagi siswanya, peserta didiknya ya. Dan link refleksi biasanya Bu Elin pakai padlet.com ya. Intinya ini online saja supaya juga tidak makan waktu. Kalau menulis di kelas itu kan agak lama ya. Jadi sampaikan aja linknya nanti diisi, kemudian bisa kita baca dan kita feedback atau kita sampaikan hasilnya seperti apa ya. Nah, lalu ditutup dengan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya ya. Nah, kalau jam pelajaran terakhir kita tutup juga dengan doa dan memberi salam. Ya, seperti itu Bapak Ibu guru hebat, bagian-bagian penutupnya ada kesimpulan yang bersama-sama disampaikan oleh peserta didik dan guru. Guru memberikan penguatan penekanan, kemudian memberikan link refleksi, dan menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Nah,
Kita masuk ke asesmen. Ini contoh ya Bapak Ibu guru hebat untuk asesmen yang dimulai dari asesmen diagnostik non kognitif atau asesmen pra pembelajaran ini dalam tujuan untuk mengelompokkan peserta didik pada karakteristik belajarnya masing-masing. Ini seperti ini ada di Instagram yang Bu Eli ya. Silahkan. Ini Kim Saf 1 garis bawah JBI 22 garis bawah ES ya. Ini bisa di-follow jika berkenan. Ini seperti itu. Nah, kemudian ini LKPD-nya. Ada tujuan pembelajarannya tadi sudah boleh sampaikan ya. Indikator pencapaian kompetensi IPK-nya juga sudah Bu Eli sampaikan pada tabel-tabel yang di atas, yang ini ya. Ini seperti itu. Kemudian kita ke LKPD-nya ya. Silakan dibaca Bapak Ibu guru hebat untuk LKPD-nya. Oh, ini adalah oke. Ini asesmennya ya. Oh, ini LKPD-nya ya. Jadi LKPD itu ada lambang sekolahnya, ada nama sekolahnya, bla 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 ya, nama gurunya, topiknya apa, konsepnya apa. Nah, kemudian Bu Eli membuat kontekstualisasi satu ya, berdasarkan konsep tentang garan dan seterusnya yang sudah disampaikan tadi. Nah, nanti peserta didik mengisi kolom-kolom ini melalui diskusi, mereka mengisi kolom-kolom ini ya. Deskripsikan jawaban dari pertanyaan ini, kemudian dilanjutkan dengan menulis reaksi hidrolisis garam, kemudian menghitung pH garamnya itu adalah Bu Eli menggunakan kata simulasi ya. Jadi mereka bebas memilih salah satu jenis garam atau 2 atau 3, minimal 1 ya. Lalu kita buat bahwa jika garam itu dilarutkan di dalam menjadi sebuah larutan, dilarutkan dalam air menjadi sebuah larutan, punya massa jenis sekian, banyaknya sekian ya, maka berapa pH-nya ya. Jadi mereka menghitung dengan membuat asumsi sendiri ya, misalnya Ka-nya 10⁻⁵, kemudian mR-nya sekian. Jadi ini benar-benar peserta didik itu memahami konsep, bisa mengerjakan hitungan pH tanpa menghafal dan juga tanpa tertekan ya. Benar-benar merdeka belajar, maksudnya seperti itu ya. Nah, pada kontekstualisasi 2 ini nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, yaitu mereka membuat rancang eksperimen lalu dilanjutkan dengan eksperimen secara berkelompok ya. Jadi membuat rancangannya ini sebetulnya bisa dibuat di rumah, jadikan tugas kelompok, kemudian setelah di ACC maka langsung dilakukan eksperimen pada pertemuan berikutnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini rubriknya. Nah, sekarang ini baru rubrik ya. Jadi rubriknya Bu Eli membuat rubrik untuk asesmen formatif 1 yang anekdot tadi ya. Jadi pada rubrik kita tulis topiknya, kemudian TP-nya, karena rubrik itu harus menjawab kata-kata KKO pada TP ini. Nah, ya. Nah, hari, tanggal, waktu peserta didik, peristiwa, perilaku selama belajar yang penting dicatat, kesulitan belajar atau masalah, solusinya apa. Jadi ini sifatnya individual ya. Apakah peserta didik mampu menganalisis ini? Ya, ternyata salah-salah jawabannya, mungkin belum paham. Jadi oleh karena itu diulangi ya. Mereka belum tahu yang mana unsur logam ya, yang mana non logam. Jadi kalau belum tahu itu maka kelompok peserta didik yang ini dipisahkan dan belajar kembali ya, apa itu unsur-unsur non logam di golongan yang mana, yang logam yang mana dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini asesmen formatif yang kedua untuk kelompok ya. Nah, kita masukkan indikator tujuan pembelajarannya, ITP-nya. Kemudian ini rubriknya. Jika di dalam hasil kerja kelompok mereka, kemudian mereka tuliskan ya di kolom LKPD tadi, menuliskan misalnya ya, ini rubriknya bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri ya, lebih lengkap ya. Menuliskan kurang dari 3 jenis garam yang terdapat pada label produk tanpa penjelasan ya, maka angkanya 1. Menuliskan kurang dari 3 jenis garam yang terdapat pada label produk tapi dijelaskan, maka kita kasih skor 2. Atau
Yang paling perfect, tuliskan lebih dari 3 jenis garam sampai 5 atau 6 garam disertai penjelasan. Itu skornya 4. Jadi skor ini juga bebas, Bapak Ibu bisa membuat skor mungkin 1 sampai 10, 1 sampai 5 ya. Dan ini kebetulan Bu Eli membuatnya skornya 1 sampai 4 saja. Nah, berdasarkan skor-skor ini ya, TP-nya ini, rubriknya ini, skornya ini, TP-nya. Jadi setiap TP kita buat rubriknya seperti itu. Jadi maka lalu kita jumlahkan. Jadi ini bersama dengan TP yang merancang ya, merancang eksperimen. Seperti itu ini. Lalu dibuat scoringnya ya. Jadi kalau misalnya jumlah benar berdasarkan jumlah dari skor pada angka yang diperoleh pada setiap TP, maka kalau jumlahnya adalah full 10 sampai 12, 12 itu full ya. Maka kalau 10 sampai 12 maka kita masukkan tahap mahir ya, scoringnya A+. Jadi ini mahir, cakap, berkembang ini bisa disilakan masing-masing Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata yang lain ya. Scoringnya A+, A, B ya. Ini juga masing-masing masing-masing guru bisa bebas ya menentukan scoringnya ini. Jadi kalau misalnya sudah A+, lalu kalau mau dikonversi ke dalam bentuk angka juga kita membuat angka misalnya A+ itu berarti misalnya kalau ini ya 10/12, 12/12 ya. Ini 6/12, 9 sampai 9/12 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, kalau dia sangat baik maka dia bisa lanjut langsung merancang eksperimen, lalu eksperimen ya untuk A+ dan A ini kategori ini nih. Sementara kalau baru berkembang masih belum bisa mengelompokkan garam yang mana, asam, basa, reaksi hidrolisisnya juga belum paham, maka dia mengulangi aja ya LKPD yang ini yang masih belum paham itu diulangi lagi atau belajar ke indikator yang menunjang ketercapaian TP tadi ya. Nah, ini referensinya oh ya maaf, ini bukan referensi, ini refleksi. Nah, seperti ini contohnya refleksinya ya Bapak Ibu. Jadi Bu Eli membuat di Padlet ya, ini alamatnya. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan kontekstualisasi konsep hidrolisis garam melalui eksperimen? Jadi ini setelah mereka mengerjakan ke TPF 708. Jadi sudah eksperimen ya. Jadi makanya mereka menyampaikan ada gambar-gambar ini ya, foto-foto hasil eksperimen mereka ya. Rasanya yaitu awalnya sedikit ragu, namun dengan diskusi antara sesama anggota kelompok dan dibimbing oleh ibu, maka eksperimen ini bisa berjalan dengan lancar dan saya jadi paham ya dan lain-lain. Pertanyaan 2, hal-hal apa saja yang kalian rasakan bermanfaat bagi kalian melalui eksperimen ini ya? Jadi yang tadinya tidak tahu bahwa ada senyawa garam di sebuah produk, maka jadi tahu. Ini sudah menjawab ya tujuan pembelajaran tadi ya, kebermaknaan tadi ya. Nah, lalu pertanyaan 3, bagian mana atau hal-hal apa saja yang belum kalian pahami terkait eksperimen ini? Jadi bagian ini adalah bagian yang memberikan kita petunjuk bahwa oh bagian ini harus diulangi ya. Misalnya mereka menyatakan perhitungan antara konversi massa, jenis dan pH belum paham ya. Ini juga seperti itu ya. Nah, ini sudah boleh disampaikan tadi. Nah, ini ada kelas yang lain juga. Menurut saya kontekstualisasi eksperimen hidrolisis garam sangat menyenangkan. Nah, ini perasaan ya, menyenangkan karena menambah wawasan saya. Saya jadi tahu ternyata hampir semua produk sekitar kita, baik kita gunakan atau dikonsumsi mengandung garam ya. Kemudian adanya pengalaman berkelompok yang menumbuhkan solidaritas antara anggota dan juga materi-materi baru seperti pembuktian sifat larutan yang ternyata tidak sesuai dengan teori, ada yang tidak sesuai dengan teori. Jadi mereka
menjelaskan kenapa tidak sesuai ya. Jadi ini adalah hal yang bermanfaat ya. Jadi melatih kerja kelompok, solidaritas. Ini menjawab tentang sasaran dari dimensi gotong royong tadi ya. Kemudian bagian apa saja yang belum dipahami dan di sini ada yang menulis, belajar menulis hidrolisis. Oh, menulis hidrolisisnya belum paham. Seperti itu. Ini ada pertanyaan yang lain. Nah, ya, setelah dijelaskan dan melakukan eksperimen jadi paham ya. Yang ini ya. Nah, ini dan seterusnya. Ini juga mereka sudah merasakan manfaatnya. Nah, bagian yang belum paham yaitu cara hitung-menghitungnya. Nah, oleh karena itu nanti bagian yang belum paham ini kita catat dan diulangi, diberi penjelasan lagi ya. Nah, referensi bacaan ini juga perlu ditulis ya. Referensi bacaan bagian dari komponen modulnya. Pengayaannya ya, misalnya yang tadi ya sudah boleh disinggung juga. Melanjutkan materi, model hitung pH larutan garam dari hasil reaksi kimia asam basa yang mengikut sertakan reaksi pembatas ya. Jadi kalau untuk pada hitungannya mungkin ke sini ya. Tetapi kalau misalnya pada mau lanjut ke LKPD yang lebih yang selanjutnya, LKPD berikutnya, jadi kelompok peserta didik ini bisa lebih cepat juga tidak apa-apa, itu namanya diferensiasi proses ya. Mana yang remedial? Yang remedial adalah yang belum paham tadi ya, sehingga bisa mengulangi untuk materi-materi pendahuluannya. Sehingga mengulangi juga ya, LKPD itu ditulis ulang. Nah, baik. Sekarang lampirannya ya, Bapak Ibu guru hebat bisa menuliskan bahan ajarnya. Ini Bu Eli berikan contoh. Bla bla bla, silahkan ini makin lengkap makin baik karena ini akan membantu kita dan peserta didik untuk lebih paham ya dasar teorinya, konsep-konsep teorinya mereka paham dulu ya, baru melakukan kontekstualisasi dari konsep tadi. Alat pembelajarannya, nah ini LKPD-nya sudah, nah, kita lampirkan kembali di sini. Kemudian ini daftar pustakanya, sertai dengan glosarium untuk istilah-istilah yang dianggap asing ya atau belum familiar atau sifatnya mengingatkan, misalnya anion itu apa, asam itu apa, basa itu apa dan seterusnya. Nah, kemudian ini diakhiri dengan tanda tangan kepala sekolah, kemudian ini tanda tangan guru mapel yang membuat modul tersebut. Nah, sekarang dokumen ya, ini adalah bukti bahwa Bu Eli dokumen bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran modul TPF 70508 yang sudah Bu Eli laksanakan di kelas kimia di sekolah Bu Eli. Ya, ini kebetulan baru saja ya Bapak Ibu, alat dan bahannya ya. Seperti itu. Jadi Bu Eli menyediakan lakmus merah biru, pH meter strip skala 1 sampai 14, kemudian ada pH meter karena itu untuk menentukan untuk mengukur pH secara kuantitatif ya. Sementara kalau lakmusnya secara kualitatif. Nah, bagaimana jika menggunakan indikator alami misalnya? Boleh saja menggunakan indikator bunga telang, bunga sepatu, ya seperti itu silahkan. Atau menggunakan indikator kimia PP dan PTP juga bisa ya. Nah, ini kebetulan Bu Eli mengambil yang simpel yaitu indikator lakmus ya. Lakmus saja karena tinggal celup seperti itu. Nah, lalu ini tahap diskusi kelompoknya. Pada saat mereka berdiskusi kelompok seperti itu di dalam kelas saja ya. Mau di luar kelas juga tidak apa-apa. Nah, ini tahap melakukan eksperimen secara kelompok. Nah, itu mereka bereksperimen. Eksperimennya di depan kelas, di halaman sekolah, di bawah pohon rindang, ya karena cuaca sangat panas seperti itu ya. Jadi pada kurikulum Merdeka itu belajar dengan lebih enjoy ya, di mana yang mereka merasa enjoy belajar di sana ya. Kenapa tidak di lab juga? Bisa di laboratorium, tapi kebetulan ini sudah sore dan kelas ini melaksanakan praktikumnya menggunakan laboratorium alam, karena alam di sekitar kita juga merupakan laboratorium ya, yaitu ada di depan kelas. Di sana banyak wastafel air ya, jadi aksesnya lebih dekat ke
air, proses mencucinya lebih 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 membantu karena dekat ya, seperti itu. Dan baik, ini prosesnya ya, ini melaksanakan proses pembelajaran praktikum ini sudah menjelang jam 6 sore ya, karena kelas 11 itu masuk siang ya Bapak Ibu. Nah, tahap mengkomunikasikannya ya setelah nanti di pertemuan eh, TPF 09 ya, itu ada sih membuat media digital report ya, membuat media presentasi tapi berbasis digital ya, yaitu mereka membuat di Canva kemudian diupload ke Instagram ya. Nanti hasilnya seperti ini, diupload ke Instagram. Kenapa Instagram? Itu adalah bagi Bu Eli dan murid-murid media sosial yang paling mudah diakses ya, dan setiap siswa rata-rata punya. Nah, ini mereka upload di sini. Dan kalau punya waktu yang lebih panjang, jadi setelah mereka mengupload di sini, mereka nanti tinggal presentasi aja di kelas ya, kemudian disampaikan bagian-bagian yang mana yang mau dibahas atau ada mau bertanya dan lain sebagainya ya. Jadi ini bagus sekali, kreatif sekali ya. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa melihat bahwa ini produk-produk yang ada di sekitar mereka ya, dan ada tersedia di pasaran ya. Seperti ini. Ini adalah contoh garam-garam yang mengalami hidrolisis, pembuktian hidrolisisnya sudah dibuktikan ya. Jadi ini adalah garam-garam yang ada di dalam produk-produk sekitar mereka. Sehingga kontekstualisasi dari konsep hidrolisis garam itu benar-benar terbukti ya, tercapai dan benar-benar real ya, real konteks ya, seperti itu. Nah, ini informasi umum yang Bu Eli sampaikan, link YouTube informasi untuk playlist kurikulum merdeka, silakan Bapak Ibu guru hebat yang berkenan dan membutuhkan bisa dilihat ya, mulai dari analisis CP, merumuskan TP, ATP, membuat asesmen diagnostiknya ada sampai ke modulnya ya, membuat dan asesmennya dan modulnya ya di part 4. Ini fase E-nya, ini fase F-nya, dan untuk modul ini kegiatan eksperimennya sudah Bu Eli upload di YouTube di alamat ini ya. Baik, sekian dan terima kasih. Silakan Bapak Ibu guru hebat menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan belajar peserta didik, sarana prasarana, kesiapan guru di sekolah, lingkungan sekolah masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.